Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Yang pertama adalah tenang. Tenang. Kalau ada situasi yang tidak menurut Bapak atau Ibu tidak beres, ada yang keliru, tenang. Meminta atau mengucapkan dengan nada yang baik dan pilihan kata-kata yang lembut atau pilihan kata-kata yang baik itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Kita bisa melatih. Ya, kita bisa melatih. Ibu, tolong aku minta teh hangat misalkan. Ya, timbel teh hangat. Lalu tadi diambilkan. Terima kasih ya. Nah, itu akan jauh lebih menyenangkan. Mana tehnya? Oh, kamu setiap hari lupa, udah menikah 15 tahun kok tehnya lupa. itu ucapan-ucapan yang aduh, itu tidak bermanfaat. Lebih banyak itu memuaskan emosi jiwa kita ini loh, ya, emosi jiwa kita. Wah, kalau kita bisa marah, kita bisa emosional itu kadang-kadang beberapa orang bangga. Wah, lega aku, emosiku aku bisa luapkan. Nah, yang terima yang nggak lega. Yang terimalah, tenang. Lalu kendalikan diri, kuasai diri. Ya, kalau ada hal-hal yang memicu emosi, tenang, kendalikan diri. Pikirkan akibatnya. Akibatnya. Lebih susah itu menyembuhkan dan menghapus luka dari anggota keluarga kita. Itu menghapuskannya itu jauh lebih susah. Melukainya gampang. Begitu kita nggak sadar. Bunda itu nggak sadar kalau melukai. Ya, kita mau melukai anak kita tuh gampang. Kita teriak seminggu, kita bentak pasti luka. Ya, kita bentak, kita goblok-goblokan, anaknya siapa, malah anaknya siapa. Anak sendiri lupa, itu pasti seminggu luka. Untuk menyembuhkan perlu bertahun-tahun. Pikirkan akibatnya, bahwa lebih susah menyembuhkan atau menghapusnya ketimbang memperbaiki, atau kita ini itu lebih susah, lebih mudah kita itu meluapkan emosi dan menimbulkan luka ketimbang menyembuhkan atau menghapuskannya. Nah, jadi perlu satu perenungan. Ya, perlu perenungan. Ya, aku harus mulai belajar mengendalikan emosiku dan menyalurkanlah kepada hal-hal yang positif. Menyalurkanlah kepada hal-hal yang positif. Ketika misalkan Bapak Ibu menolong anggota keluarga yang lain, tolonglah dengan satu semangat, satu emosi yang positif. Mana Papa bantu, ya, dengan raut muka yang ceria, dengan kata-kata yang bagus. Waduh, ini PR-mu nih, nih bagus sekali, atau pekerjaanmu atau prakaryamu dan sebagainya. Wah, ini akan menarik. Ayo Papa bantu kalau ada kesulitan. Kamu perlu apa? Nah, luapkan di situ. Jadi atmosfer keluarga menjadi sangat hangat. Ya, luapkan di situ. Lalu dalam memberikan perhatian kepada anggota keluarga kita, dalam memberikan satu sambutan, dalam mencintai. Jadi coba pikirkan bagaimana kita menyalurkan emosi-emosi yang positif ini. Pikirkan dan mulai kurangi. Iya ya, ini yang biasanya kalau aku melihat rumah ini tidak beres langsung meledak. Kalau pulang kantor aku ini melihat rumah tidak bagus langsung meledak. Ya, kalau istri lalu suami pergi di WA tidak membalas dalam waktu setengah jam, langsung pikirannya macam-macam. Begitu suami pulang langsung semprot, kamu WA tidak mau, kamu di mana, pergi sama siapa dan sebagainya, apa yang kamu lakukan. Lah, jadi coba pikirkanlah. Ya, pikirkanlah. Kalau toh ada permintaan ayah, bapak, ya, aku ini senang kalau misalkan aku tanya, lalu ayah itu menyempatkan diri untuk membalasnya, aku senang. Meskipun aku sadar di tengah-tengah kesibukan pekerjaan yang ada. Nah, berkata lembut, berkata baik, dengan pilihan kata-kata yang baik itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Kita bisa melatihnya. Kita pasti bisa melatihnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi emosi itu netral. Ya, emosi itu netral, bisa, dan emosi itu adalah reaksi
hati kita, reaksi perasaan kita terhadap seseorang atau terhadap keadaan. Dan emosi itu bisa positif, bisa negatif. Bisa berupa marah, bisa berupa pujian, bisa berupa pukulan, bisa berupa pelukan. Nah, itu tinggal kita bagaimana kita menyalurkannya. Nah, saya berharap di dalam keluarga lebih banyak emosi positif yang kita kembangkan, yang kita terus lakukan ketimbang emosi yang negatif. Nah, ingat tadi saya sudah sebutkan akibatnya, semua menjadi rusak. Ya, situasi jadi tidak terkendali. Lalu konflik jadi melebar kemana-mana. Nah, acap kali lalu timbul luka di dalam hati, timbul kemarahan, timbul kepahitan dan sebagainya. Nah, tenang, kendalikan diri, lalu pikirkan akibatnya. Ya, istri kita akan terluka. Suami kita akan terluka, anak-anak kita akan terluka, orang tua kita bahkan bisa terluka karena kita selalu bertindak emosional dalam konteks yang negatif, dan menyembuhkannya jauh lebih lama dan lebih susah kalau hati itu sudah terluka. Nah, arahkan emosi positif untuk hal-hal yang positif. Menolong, memberikan perhatian, mencintai itu perlu emosi. Jadi arahkan ke situ semuanya. Mungkin aku mau Bu Indah tambahkan, silakan. Sesuatu ya. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu saya sempat berjumpa dengan seseorang. Dia sudah mahasiswa ya, dan bertemu dengan saya. Terus saya melihat ada sesuatu yang dalam kehidupannya dia itu aneh gitu. Orangnya pendiam sekali, tapi ketika ada sesuatu masalah di dalam kehidupannya, dia bisa bentur-benturkan dirinya, dia bisa melukai dirinya gitu. Sampai satu ketika saya ajak bicara gitu, konseling gitu, saya tanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Saya korek, saya suruh ceritakan masa lalunya, apa segala macam. Ternyata dia ketika kecil, mungkin antara 2 sampai 5 tahun, dia ingat itu setiap hari dia bicara, setiap hari bapak dan ibunya itu marah-marahan gitu, dan teriak-teriakan, kadang-kadang pukul-pukulan. Nah, itu membuat dia trauma. Akhirnya trauma dari wanita ini diekspresikan dengan dia tidak berani bicara, tidak berani menatap orang, dia seperti minder gitu. Jadi pinter anaknya, tapi dia jadi seperti tidak berani bicara. Dia diam, kalau diajak ngomong diam gitu ya. Jadi ketika setelah saya coba ajak bicara, ternyata latar belakangnya seperti itu. Nah, saya jadi teringat malam hari ini ya, orang tua apalagi punya anak kecil-kecil 2 tahun sampai 5 tahun sampai 10 tahun, itu akan terekam di memori mereka sampai mereka dewasa. Baru-baru ini saya bertemu juga dengan seseorang yang orang tuanya suka bertengkar, kalau bertengkar juga keras sekali gitu ya, sampai satu pergi, satu ini lakukan ini. Anak ini sampai dia dewasa, sampai dia berkeluarga pun, dia merasa sangat sulit untuk menerima akan kasih dari orang tuanya. Orang tuanya bermaksud baik, tapi selalu dia bilang, orang tuaku tidak mencintai aku. Ya. Karena terluka. Nah, itu akan terekam, untuk sembuhnya akan sangat lama sekali.